Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Di sini kita akan menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Nia Ajamiora. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita malam hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, ada baiknya marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Berikut ini akan disampaikan materi mengenai budaya positif oleh Ibu Nia. Silakan Bu Nia untuk dimulai. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo Bu Nia. Halo. Dimut. Oh ya. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, kami lupa menyampaikan susunan acara untuk kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator. Mohon untuk seluruh peserta tidak mengaktifkan mic dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Bu. Serta duduk dengan sikap sempurna. Yang ketiga adalah pembacaan doa oleh Buya. Yang keempat adalah kata pengarahan. Itu mungkin bisa diwakilkan untuk kata pengarahan nanti. Kalau misalkan kepala sekolahnya ada, Bapak Kepala Sekolah, Pak Faisal SPDMM, itu bisa memberikan pengarahan. Atau mungkin nanti ada yang bisa menggantikan selain Pak Faisal. Yang kelima adalah penyampaian materi oleh Bu Nia Ajamiora. Yang keenam adalah diskusi atau tanya jawab. Dan yang ketujuh kegiatannya adalah foto bersama, yaitu open kamera. Nanti dimohon untuk peserta mengaktifkan kamera untuk sesi foto. Dan demikian adalah susunan kegiatan pada malam hari ini. Untuk pembukaan, Bu Nia bisa dinyalakan untuk lagu Indonesia Raya. Halo Bu Nia? Ya, baik. Bisa. Sebentar ya, Pak Ibu. Bisa Bu Nia, atau perlu kita bantu? Sudah muncul?
Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah bacaan doa oleh Buya Hermiantoni. Mohon kepada Buya Hermiantoni untuk membacakan doa pada pertemuan hari ini. Silakan, Buya. Buya Hermiantoni. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Musabri. Ya, dibantu Pak Musabri aja. Baik, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini diberikan kesuksesan dari awal sampai akhirnya. Kemudian kita diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan dalam mengikutinya. Kemudian kegiatan kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa dzikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qarib mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma haza jam'ana jam'al mahuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqa ma'suma. Allahumma a'nina bi'ilma wa zayyina bi'hilma wa akrimna bittaqwa wa jamilna bi'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang sudah dibacakan oleh Bapak Musabri. Kegiatan berikutnya yaitu kata pengarahan itu bisa dibantu dari siapa? Mungkin Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang bisa memberi itu kata sambutan atau pengarahan gitu? Siapa Bunya? Sepertinya Tetap harus ada itu sambutan itu. mungkin Ya. Pak Hermiantoni ada? Atau mungkin Ibu Lara mau memberikan pengarahan atau sambutan gitu, boleh, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SMK Negeri 5 Kota Sumatera. Kemudian seterusnya yang kami sama-sama banggakan, Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sumatera yang juga hadir pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bunia Adhamiora. Untuk sama-sama kita ketahui, Bunia bersama dengan saya dan beberapa rekan lainnya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Sumatera Penuh, Provinsi Jambi, dan ini merupakan batu loncatan
bagi Ibu Nia untuk kedepannya, dan kami harap bapak-bapak dan ibu-ibu guru dari SMK Negeri 5 Kota Sungai Penuh dapat terus mendukung dan saling berkolaborasi dengan beliau untuk mensukseskan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Lara Reta Medina. Kegiatan berikutnya adalah penyampaian materi oleh Bu Nia Ada Miora kepada Bu Nia Ada Miora. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu, Halo Bu Nia. Bu Nia? Atau mungkin sedang terkendala dengan jaringan? Halo? Bu Nia? Bu Nia? iya, iya, Ibu. Saya sedang Materi sudah bisa disampaikan. laptopnya sedang bermasalah laptop. Cuman saya coba buka materinya dulu. Di mana Bu Nia? Saya coba itu untuk share screen. Rian. Bisa Ibu Nia? Sepertinya tidak perlu pakai mic Bu Nia, langsung saja, karena itu bisa langsung terekam juga. Bapak Ibu, tadi terkendala sendirian. Ya, tidak bisa buka share screen tadi. Terima kasih sudah dibantu sama Ibu untuk share screen. Suara Ibu agak putus-putus, Ibu Nia. Agak putus-putus ya. Ya mungkin ini jaringannya kayaknya, wifi-nya agak ini. Boleh Ibu Nuni bantu share screen tadi Bu? Ini gimana kalau nggak bisa di... Apakah sudah tampil?
Boleh bantu share screen dulu nih. Bisa diperbesar, Bu. Ini nggak bagus. Baik. Baik, Ibu Nuni. Kita mulai ya. Jelas suara saya, Kak Ibu. Jelas suara saya, Bapak Ibu? Oke. Oke. Saya baik. Kita mulai saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung ya. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur. Izin Ibu Nia, untuk wajah Ibu Nia tidak kelihatan di sini Ibu Nia. Baik Ibu. Ya. Sudah kelihatan Bu? Sudah Ibu. Tapi nama Ibu bukan Ibu Nia di sana. Nggak apa-apa, ini laptop saya error tadi. Silakan Bu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini ya. Kita dapat hadir pada sesi Zoom Google Meet kita malam hari ini dalam acara diseminasi budaya positif pengimbasan dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membersamai Bapak dan Ibu lebih kurang 1 jam ke depan dalam menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif ini. Boleh dilanjutkan Ibu Nuni? Slide 2 Bu. Ya, baik Bapak Ibu, adapun yang melatar belakangi kegiatan kita pada malam hari ini adalah untuk sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, tentu budaya positif ini kalau kita jelaskan Bapak Ibu, secara umum mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan mungkin sudah menerapkannya di lingkungan sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit memberikan gambaran kira-kira budaya positif apa aja yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu. Ya, Pak Musabri. Baik, terima kasih Bu Nia. Menanggapi yang disampaikan Bu Nia tadi, budaya positif apa yang telah diterapkan, karena sekolah kami juga baru memulai kurikulum merdeka 2 tahun belakangan ini. Maka yang diterapkan itu dari hal-hal kecil seperti salam, sapa,
kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti pembinaan keagamaan seperti Rois, itu yang baru diterapkan Bu Nia. Terima kasih. Ya, ya luar biasa ya Bapak Ibu, Pak Musabri. Hal yang positif sudah ada beberapa hal positif yang telah diterapkan oleh Bapak Musabri di lingkungan sekolah. Nah, baik. Coba kita lihat Bapak Ibu pada slide ketiga ini. Slide ketiga. Slide ketiga Ibu Nuni. Mohon Bu Nia, untuk ini saya kan tampilan layarnya tertutup, jadi saya nggak bisa nengok layarnya. Apakah sudah masuk itu slide 3? Oke, Bapak Ibu sekarang sudah kelihatan? Langsung aja Bu Nia. Dibesarkan Bu Nia, slide-nya Bu Nia. Di slideshow aja, slideshow. Baik. Nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, coba pada kegiatan ini, kita sediakan waktu khusus ya Bapak Ibu ya. Coba kita pejamkan mata, kemudian kita bayangkan kira-kira sekolah impian kita seperti apa, bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata guru, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya, dan bagaimana pula sikap murid-muridnya, bagaimana mereka bisa saling berinteraksi terhadap sesama dan terhadap gurunya. Ya, mungkin di dalam pikiran kita sekarang, kira-kira kita sudah punya pemikiran ya Bapak Ibu, yang terjadi di sekolah kita seperti apa ya. Apakah mendominasi hal yang positif atau hal yang negatif ya. Nah, baik. Coba kita lihat. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini ya Bapak Ibu, ada 7 poin akan menjadi bahasan materi kita. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan keempat keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keenam restitusi, 5 posisi kontrol, dan ketujuh restitusi, segitiga restitusi. Kelihatan Bapak Ibu materi ini? Kelihatan. Oke. Selanjutnya yang pertama itu ada perubahan paradigma. Ya, di sini ada A dan B. Anggaplah Bapak Ibu dan mungkin ada rekan Bapak Ibu yang di samping Bapak Ibu ya. Coba kita genggam tangan kita Bapak Ibu. Kita buat genggaman tangan ya. Kita anggap di dalam genggaman tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya. Nah, di sini kita genggam sekuat tenaga, kita ingin mempertahankan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan kita ini. Ya. Karena ini sangat berharga, tentu kita akan mempertahankan bagaimanapun caranya. Ya. Nah, kemudian datanglah teman kita, contohnya ya Bapak Ibu, yang ingin yuk kita ya bisa merayu, melakukan semacam cara untuk agar kita bisa membuka kepala tangan kita ini. Ya. Padahal kita tahu ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita ya. Dan mereka bisa membujuk, merayu, mengancam, dan hal lainnya.
Dan apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu, siapakah yang memegang kontrol dari kepalan tangan ini? Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menjawab siapa yang memegang kontrol dari situasi genggaman tangan yang kita lakukan ini? Yang B, Bu. Yang B. Ya, Bu. Kira-kira apa alasannya Bapak? Hingga Bapak beranggapan yang B yang menjadi pemegang kontrol. Karena dia berusaha untuk mendapatkan yang diinginkan di genggaman kita. Ya, bisa jadi. Ya, boleh kita simak ya Bapak Ibu. Ya, di sini terjadi kegiatan stimulus dan respon ya Bapak Ibu. Yang mana yang kita tahu stimulus itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada stimulus respon. Ya. Orang bisa mengontrol saya, seolah orang yang B ini, si B bisa mengontrol si A dengan dia upayakanlah dengan membujuk, merayu dan semacamnya gitu. Itu adalah salah satu bentuk perilaku mengontrol, ya. Tapi si A ini terpengaruh apa tidak gitu dengan perilaku kontrol ini. Nah, coba kita simak lagi di sini. Ada semacam ilusi ya, pandangan kita yang ketika kita melakukan sesuatu, memberikan stimulus dan respon, nah, ilusi mengontrol murid. Ya. Dalam hal ini karena tadi kepalan tangan ya, anggaplah siswa kita yang ingin kita rubah tadi. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun Paknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disengaja. Kemudian selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk membujukan. Kita bisa jadi bergantung pada guru untuk berusaha. Ya, di sini pendapat kita yang menggunakan penguatan positif, Bapak Ibu, bisa berefek pada anak kita, bisa tergantung ya. Misalnya contoh yang bisa kita coba lakukan, misalnya yang anak belajar yang hadir tepat waktu kita kasih reward misalnya. Yang mengumpulkan tugas pertama kita kasih hadiah contohnya ya. Ini efeknya berarti anak ini kontrolnya itu dia ingin mendapatkan hadiah, motivasinya bukan dari dalam dirinya ya Bapak, tapi lebih ke dalam luar, eksternal dari gurunya ya. Mereka bisa bergantung pada kita nantinya gitu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, kita terkadang ya menegur siswa atau apa, mungkin caranya yang bahasanya saja yang halus ya.
bahasa kita halus, tapi kita memberikan dampak pada peserta didik kita. Ya, bisa membuat peserta didik kita merasa dia gagal, ya, merasa bersalah gitu. Walaupun dengan teguran yang kita lakukan itu dengan nada yang halus. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa banyak orang dewasa yang percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, ya. Memaksa tentu tidak baik, ya Bapak Ibu, untuk kita laksanakan di dalam proses kegiatan pembelajaran kita. Kegiatan memaksa tentu membuat peserta didik kita merasa ada perasaan jengkel atau melawan nantinya, ya, yang mungkin tidak mereka tunjukkan pada saat ini, tapi bisa saja suatu saat bisa meledak hal yang seperti ini. Selanjutnya, disiplin positif, ada teori kontrol dari William Glaser, ya. Nah, disiplin positif. Di sini ada sedikit kasus Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Tidak. Kira-kira kenapa alasannya gitu? Izin, alasannya kalau untuk mendisiplinkan anak itu sebaiknya kita memberi perhatian yang lebih terhadap anak itu. Kita mengarahkan secara baik-baik. Jikalau kita memberi sanksi itu diibaratkan itu kita menanamkan bom, suatu saat bisa meledak begitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih sekali Bapak Muhammad Kamrun, ya. Tentu ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi hal ini tidak efektif. Ya Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, Bapak Ibu. Mungkin efeknya mungkin tidak bisa kita gunakan untuk jangka lama, ya Bapak Ibu, ya. Oke, kita coba simak makna kata disiplin di sini, Bapak Ibu. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, dan kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kebanyakan kita di sekolah kita menerapkan disiplin, ya. Lalu apabila ada yang melanggar disiplin tersebut, kita lakukan proses penghukuman, ya, bagi peserta didik kita yang melakukan pelanggaran pada pendisiplinan sekolah. Nah, di sini disiplin positif. Di sini judulnya disiplin positif, ya Bapak Ibu. Yang mana menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sama pandangannya dengan Dian Guasen. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargainya, bertanggung jawab, tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai pencapaian suatu tujuan mulia. Nah,
Di sini selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai universal ini berlaku setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu bisa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu pertama, profil pelajar Pancasila ya. Yang kemudian, yang kedua ada Ibu Primari ya, banyak sumber nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian ada ketiga 9 pilar karakter. Ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Keempat itu petunjuk seumur hidup untuk keterampilan hidup. Ini juga salah satu bentuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dan ini juga nilai kebajikan universal. Nah, untuk mendorong murid melakukan nilai kebajikan, tentu diperlukan motivasi diri. Ya. Nah, teori selanjutnya kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada sebuah cerita sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas. Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya, yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan, atau yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sebagai teladan bagi peserta didik, atau yang mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu dari tiga motivasi di atas, motivasi mana yang paling mendominasi diri Bapak Ibu dalam menjalankan tugas atau perannya sebagai seorang guru? Ya, ya Pak Musabri. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya yang paling kuat itu karena takut atau menghindari hukuman. Kita kira sering seperti itu ya. Kalau ada kepala sekolah, kita rajin gitu ya. Kalau tidak ada, kita malah ugal-ugalan. Nah, seperti itu yang terjadi Bu Nia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Musabri. Ya, benar itu Bapak. Sebenarnya kalau kebanyakan kita sebelum mempelajari modul-modul guru penggerak ini ya Pak Ibu, perilaku kita mungkin berbanding terbalik dengan teori yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Kebanyakan dari kita mungkin bertindak pada ingin datang ke sekolah itu karena takut ditegur sama kepala sekolahnya atau atasannya ya, takut mendapat peringatan atau ingin mendapat pujian gitu. Ibu ini rajin, Bapak ini rajin gitu kan. Nah, sebenarnya kita di sini menjadi motivasi utama kita seharusnya, yaitu kita menghargai diri kita ya Bapak Ibu. Ketika peran kita saat ini adalah seorang guru, kita hargai diri kita adalah seorang guru yang tentunya menjadi teladan bagi peserta didik kita. Tentu teladan adalah contoh ya Bapak Ibu. Contoh apa yang kita lakukan menjadi contoh bagi peserta didik kita. Apabila kita baik, tentu itu bisa menjadi hal positif yang bisa diambil oleh peserta didik kita untuk mereka bersikap gitu. Nah, coba kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya.
hari ini motivasinya motivasi eksternal ya Bapak Ibu, dari luar, dorongan dari luar. Contoh yang tadi, kalau kita ke sekolah karena takut sama atasan, itu ada motivasi eksternal dari luar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini juga motivasi eksternal ya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri kita. Nah, ini baru motivasi internal. Kita menghargai diri kita menghargai peran kita. Ini adalah tujuan dari disiplin positif kita, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku peserta didik kita di sekolah? Coba kita bayangkan sekarang situasi di kelas kita seperti apa gitu. Apakah anak-anak itu masuk kelas karena takut kita marahi, mereka belajar tertib, apakah karena takut dengan guru, atau bagaimana? Atau memang mereka punya motivasi belajar yang sangat tinggi gitu. Mereka hadir dengan sungguh-sungguh ya. Nah, selanjutnya strategi apa yang selama ini sudah kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita? Dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid kita? Kemudian juga nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid kita di kelas atau di sekolah kita, dan mengapa? Mungkin strategi yang sudah kita terapkan pada membudayakan disiplin positif sebelumnya ya belum maksimal ya Bapak Ibu. Perilaku anak mungkin masih tidak sepatuh yang kita inginkan, ya mungkin masih situasi belajarnya masih tidak kondusif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan juga belum maksimal pada peserta didik. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi dari peserta didik yang seperti itu? Apabila di lingkungan kelas kita peserta didiknya tidak patuh ya, berisik lah contohnya misalnya. Nah, apakah untuk menumbuhkan motivasi kita menggunakan hukum atau penghargaan yang sebaiknya kita lakukan? Nah, coba kita simak lagi. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita memotivasi siswa untuk belajar dengan memberikan penghargaan, itu sama dengan hukuman. Yang mana meminta atau mempunyai seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang tersebut gitu. Kita mencoba mengendalikan mereka, ya, mengendalikan perilaku mereka. Ini efeknya, pengaruhnya jangka pendek, dan ini tidak efektif. Kalau jangka pendek efektif, tapi untuk jangka panjang dirasa tidak efektif ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan atau menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan, ya ini juga tidak baik ya. Penghargaan menurunkan kualitas, ya, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi dari dalam diri peserta didik kita. Jadi motivasi belajarnya menjadi menurun dari dalam dirinya, karena mereka terpacu ketika kita memberi penghargaan. Jadi motivasi mereka hanya untuk mendapatkan suatu reward atau penghargaan dari kita untuk ketika mereka belajar. Jadi ini tidak efektif untuk kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Dan tentunya penghargaan ini bisa merusak hubungan ya bagi peserta didik kita yang mungkin tidak mendapatkan reward yang kita berikan. Tentu mereka punya perasaan iri terhadap rekannya yang memperoleh reward tersebut. Nah, selanjutnya itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada kasus ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat
pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri, atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Seno, menanyakan pertanyaan IPA, menjadi gugup dan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva dengan kelas di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA dan mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA ada sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno ini? Ya, Bu Neneng, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Nia. Saya mohon maaf dulu ya, Bu Nia. Saya nggak bisa on cam gitu ya, karena sedang di luar. Begini, dari pertanyaan tersebut, nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Nah, di sini kalau saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno itu. Kenapa? Karena di sini Pak Seno tidak menanyakan gitu ya apa yang melatar belakangi IPA melakukan hal tersebut, tapi malah langsung saja mempermalukan dia dan bahkan menyuruh dia berdiri begitu ya. Nah, tentu ini akan berpengaruh kepada karakter anak. Dan mungkin bisa jadi nanti Iva akan merasa timbul rasa dendam kepada Pak Seno karena mempermalukan dia di hadapan teman-temannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau menurut pendapat saya, tindakan Pak Seno itu bisa kita kategorikan sebagai hukuman. Nah, kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang diberikan itu yang tidak relevan dengan tindakan pelanggaran yang diperbuat. Nah, begitu. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Neneng ya. Pemaparan Ibu Neneng luar biasa sekali, benar ya Bapak Ibu. Dari apa yang telah kasus di atas ini, apa yang telah dipaparkan Ibu Neneng, memang setuju bahwa tindakan Pak Seno ini tidak bisa kita benarkan ya. Dan bisa menimbulkan efek lain gitu terhadap IPA ini. Bisa saja IPA ini membenci ya, mendendam kepada Pak Seno. Kemudian pada soal kedua itu ini telah termasuk pada kategori hukuman ya. Dan sedangkan kita hukuman itu merupakan hal terendah dari perilaku kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Nih, di sini ada hukuman dan konsekuensi contohnya ya Bapak Ibu ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati itu untuk jangka waktu lama itu salah satu bentuk hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu ada bentuk hukuman ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah efek dari kita melakukan hukuman di dalam proses kegiatan pembelajaran kita. Kemudian kalau konsekuensi itu seperti apa? Nah, ini ada membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Kemudian anak menghargai disiplin. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, coba kita lanjutkan. Nih, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku atau kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira 100 kali mencatat seperti ini itu adalah hukuman apa konsekuensi? Nanti kita cek hasilnya ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat hadir, dia melari disuruh untuk mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ini yang mana menjadi kategori hukuman atau konsekuensi. Nah, coba kita cek ya Bapak Ibu. Oh, ini masih ada. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan. Coba kita langsung cek pada hasilnya ya Pak Ibu. Nah, tadi mencatat 100 kali dalam buku itu adalah bentuk hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket juga termasuk hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu adalah konsekuensi. Ya, yang mana ketika kita melakukan kesalahan, contohlah seperti yang ada sekarang ini, yaitu membersihkan coretan yang telah dibuat anak itu di meja tulis. Itu ada bentuk konsekuensinya, karena dia telah mencoret meja tulis itu. Dan tentu dia harus menghapusnya untuk konsekuensinya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga bentuk hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Yang mana apabila ada teman yang seorang siswa mencoret buku temannya, tentu dia harus menerima konsekuensinya dengan dia harus mengganti kertas buku tersebut. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini adalah bentuk hukuman. Nah, jadi dari beberapa contoh kasus ini dapat saya simpulkan ya, yang mana hukuman itu pada umumnya itu bentuknya fisik ya Bapak Ibu, dan sedangkan konsekuensi itu adalah cara solusi dari permasalahan yang dilakukan peserta didik. Kemudian dia harus menyelesaikan problemnya dengan mengatasinya dengan cara yang sesuai dengan masalahnya. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, hukuman secara umum berupa fisik, sedangkan konsekuensi diperoleh dari rasa tanggung jawab ingin memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Dari contoh yang tadi ya Bapak Ibu, dapat kita berkesimpulan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi itu adalah hukuman bentuknya fisik, sedangkan konsekuensi kita peroleh dari rasa tanggung jawab ingin memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Selanjutnya, apakah untuk menciptakan disiplin positif kita dapat menerapkan konsekuensi? Ya, yang terbaik yaitu restitusi ya Bapak Ibu. Bukan konsekuensi, tapi lebih tepatnya kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Perlu kolaboratif dari guru bersama murid mencari solusi dengan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain.
Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman itu ada termasuk pada identitas gagal, dan identitas sukses itu bisa diterapkan dengan disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau konsekuensi ini lebih netral ya Bapak Ibu. Kalau hukuman negatif, dan restitusi adalah solusi yang paling tepat, yang itu positif. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ini ada pertanyaan pemantik ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang mana kita tahu selama ini disiplin itu adalah bentuk dari peraturan ya. Peraturan sekolah dan peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas di sini? Dan mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif, dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Ini ada contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Apakah dari kasus ini kira-kira apa yang mengapa kita gunakan helm ketika mengendarai roda 2? Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa memberikan saran? Kenapa kita menggunakan helm ketika kita membawa sepeda motor? Kenapa? Ya, Pak Musabri. Nah, sepertinya kita pertama itu menghindari pelanggaran lalu lintas gitu ya, seperti kena tilang. Kemudian yang kedua ya untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Mungkin itu yang mendasari kita menggunakan helm. Iya. Berarti ini ada dua motivasi ya Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal dan internal. Internalnya ya karena kita takut nanti, karena kita percaya bahwa dengan menggunakan helm, apabila terjadi suatu hal yang mungkin tidak kita inginkan, kepala kita mungkin akan terlindungi dari benturan ya. Kemudian motivasi eksternalnya itu adalah kita takut nanti mungkin akan ditilang oleh polisi lalu lintas ya. Jadi ada dua motivasi di sini. Nah, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Ini adalah salah satu bentuk kita menjaga diri kita dari pada saat kasus kemarin itu ya, COVID-19, untuk menjaga diri kita dari terserang virus-virus COVID kemarin. Dan tentu kita ingin menjaga kesehatan. Tadi pendapat dari Pak Musabri luar biasa, terima kasih sekali. Ada dua motivasi ya tadi dari Pak Musabri, motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, selanjutnya juga pada kasus yang ketiga ini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali
ke nilai-nilai keyakinan, yang mana lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seseorang akan memahami arti sesungguhnya dan lebih tergerak serta bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, sesungguhnya bahwa yang memotivasi diri kita itu adalah dari dalam diri kita, ya Bapak. Tidak, bukan dari motivasi eksternal. Awal memulai budaya positif dan yaitu dengan menerapkan keyakinan kelas. Nah, apabila keyakinan kelas telah kita buat, kemudian apabila ada peserta didik kita yang melakukan suatu pelanggaran atau membuat satu kesalahan, kita bisa selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang untuk termotivasi dalam dirinya. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita terapkan bersama-sama peserta didik kita di dalam kelas, ya, dengan kita sepakati secara bersama. Kita sebagai guru tidak memaksa peserta didik kita mematuhi suatu keyakinan kita, tapi kita memberikan pendapat. Kita mewadahi mereka untuk saling memberikan pendapat dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas. Kemudian ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Kemudian ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan yang dibuat. Dan selanjutnya, tentukan beberapa peraturan yang bisa dijadikan satu payung nilai kebajikan. Dan keyakinan kelas sebaiknya berkisar antara 3-7 prinsip keyakinan. Selanjutnya, semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, tempat yang mudah untuk dilihat semua warga kelas. Jadi itulah proses pembuatan keyakinan kelas itu, yang mana kita bersama-sama peserta didik saling bertukar pendapat, memberikan masukan, kira-kira keyakinan kelas yang ingin diterapkan di kelas kita itu seperti apa bentuknya. Ya, contohnya ketika kita ingin lingkungan belajar kita bersih, tentu kita harus menjaga kelas kita dengan mungkin kita terapkan piket lokal, ya, piket setiap hari bergantian gitu. Nah, apabila ada siswa yang tidak melaksanakan tugasnya, tentu kita gunakan kita harus perlu menggunakan kita tanyakan penyebabnya kenapa gitu ya. Contohnya ini, kalau peraturan dan keyakinan kelas ya, ini salah satu bentuk perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu kita dalam bahasanya yang positif, itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya. Ketika kita meminjam suatu buku di pustaka atau di ruang kelas kita yang mungkin ada pojok literasinya, ketika kita mengambil buku, tentu kita harus kembalikan ke tempatnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah bentuk saling menghormati antara
orang yang satu dengan yang lainnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah bentuk menghormati dan juga komitmen. Kita sebagai seorang pelajar tentu kita berkomitmen untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah kita dengan tentu sudah disepakati jam masuknya jam 7.15 misalnya sampai jam 2 contohnya. Tentu kita harus berkomitmen untuk menjalankan kegiatan pembelajaran di sekolah selama rentang waktu tersebut. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah bentuk peraturan sekolah ya. Dilarang, ini dilarang keras untuk melakukan kekerasan. Kalau dalam bentuk keyakinan kelas, ini adalah bentuk keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya peraturan, bergantian atau menunggu giliran. Nah, dalam bentuk keyakinan kelas, dalam bahasa positifnya itu kita diminta untuk menghormati orang lain dan kita juga harus bersabar. Nilai keyakinan yang kita perlukan di sini adalah kesabaran. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, dalam bentuk keyakinan kelas ini kalimatnya lebih ke menjaga keselamatan ya, dan keamanan. Tujuannya untuk keselamatan dan keamanan kita. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selanjutnya, disiplin positif berdasarkan pada teori kontrol. Dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar kita butuh kebutuhan cinta dan kasih sayang, dicintai ya. Kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Ini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Di sini ada kasus. Yang pertama, Ibu Ambar, guru wali kelas 10, sedang menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya, itu Doni. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda hadapi situasi seperti Ibu Ambar, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Baik, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, yang mana si Doni ini ternyata telah membuat sedikit masalah di kelasnya, yang mana siswanya sudah teman-temannya mengeluh karena si Doni ini telah seringkali meminta bekal makan siang dari teman-temannya. Nah, kira-kira dari di atas nilai kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni? Ayo coba kita lihat lagi. Yang pertama itu kebutuhan dari sisi kebutuhan bertahan hidup. Ya, bisa jadi jika Doni merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya, seperti meminta makanan pada temannya tadi. Kemudian kebutuhan penguasaan. Jika Doni merasa hebat ketika temannya patuh pada permintaannya, ini bisa mencerminkan kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya, ya. Namun bisa jadi si Doni ini ingin menguasai teman-temannya ya dengan meminta makanan teman-temannya tadi. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Doni mungkin merasa senang dan saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya, yang mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, bisa jadi juga si Doni ini
membutuhkan kasih sayang dari teman-temannya, sehingga dia mencoba mencari perhatian dengan meminta makanan dari temannya agar dapat perhatian gitu. Kemudian kebebasan. Beberapa anak ingin memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka. Doni mungkin bosan dengan bekal yang sama setiap hari dan ingin mencoba variasi. Ya, bisa jadi juga bahwa si Doni ini meminta makanan pada temannya karena dia mungkin bosan dengan menu yang disiapkan orang tuanya dari rumah yang ia bawa ke sekolah tersebut. Nah, selanjutnya ada kesenangan. Doni mungkin merasa senang melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakannya yang mencerminkan kebutuhan akan kesenangan dan kebahagiaan dalam bermain. Ya, bisa jadi sikap Doni tadi yang ia lakukan hanya untuk bersenang-senang dengan temannya. Nah, dengan pemahaman ini, Ibu Ambar dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana. Jika Doni lapar, Ibu Ambar bisa berbicara dengan orang tuanya untuk memastikan ia memiliki bekal yang cukup. Jika Doni mencari perhatian, Ibu Ambar dapat mendekati Doni dengan empati dan membantu memenuhi kebutuhannya secara positif. Dan pendekatan ini lebih baik daripada memberikan hukuman tanpa memahami motivasi Doni. Ya, jadi dari kasus di atas kita jangan langsung mengambil suatu tindakan menghukum. Walaupun hampir seluruh kelas sudah memprotes ya, merasa terganggu dengan sikap si Doni ini. Kita jangan langsung melakukan tindakan hukum pada si Doni, tapi kita coba mendekatinya dan mencoba mencari solusi dan memahami situasi dari si Doni ini. Nah, di sini ada kasus kedua, yang mana Dinda, seorang anak kelas 11, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk ke sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ini ada keluhan yang disampaikan oleh si Dinda ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh si Dinda ini yang pertama yaitu pada kasus pertama itu ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Ya, si Dinda ini bersenandung pada saat belajar di kelas. Ya, kebutuhan dasar yang dibutuhkan di sini yaitu si Dinda membutuhkan kebutuhan kesenangan. Dia suka bersenang, dia sangat senang. Jadi dia ingin mewujudkan itu dengan bersenandung di kelas dengan motivasi kebutuhan kesenangan. Kemudian yang kedua itu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh si Dinda ini adalah butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dia butuh perhatian. Kemudian aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja ya. Di sini berarti si Dinda ini butuh kebebasan karena dia merasa bosan dengan pembelajarannya. Dan selanjutnya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Ini salah satu bentuk penguasaan. Nah, dalam menghadapi peserta didik yang memiliki masalah-masalah seperti pada kasus di atas, apa yang dapat kita lakukan sebagai guru? Lalu posisi kontrol apa yang bisa kita pakai?
Mari kita bahas tentang 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan sebagai seorang guru. Di sini ada posisi penghukum yang pertama, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang penghukum ini adalah urutan paling bawah ya Bapak Ibu, yang mana guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Menghukum itu menurut adalah cara yang terbaik, padahal ini salah. Dengan menghukum ya, dengan mengucapkan kata-kata seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir. Patuhi aturannya ya, awas kalau salah gitu. Itu adalah bentuk posisi kontrol penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah ya, berbicara lebih lemah lembut. Ya, contohnya, ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali lagi ya Bapak harus memberitahu kamu gitu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Jadi nada bicaranya lebih halus dibandingkan pada posisi penghukum. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Guru menggunakan kalimat yang persuasif dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Ya, contohnya, ayo belajar demi Bapak gitu, demi Ibu, ayolah nak, belajarlah seperti itu. Itu adalah bentuk posisi teman. Ini anak didik menganggap kita setara ya Bapak Ibu. Ya, posisi teman itu kita seolah-olah setara dengan mereka. Kemudian posisi pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Ya, contohnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Jadi apabila ada peserta didik kita melakukan kesalahan, kita kembali pada peraturan sekolahnya ya, sebagai pemantau gitu. Kita peraturannya apa gitu. Nah, apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa gitu. Ini lebih ke pemantau, kembali pada peraturan yang telah peraturan atau aturan sekolah kita masing-masing. Nah, yang paling bagus yaitu posisi manajer, yang mana guru mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid menjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Apa yang kita yakini? Ya, kita kembalikan pada anak. Apabila anak melakukan kesalahan, apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Itu adalah salah satu bentuk Nah, di sini juga ada video ya, tapi sepertinya tidak bisa diputar juga. Video bentuk penerapan posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah siswa, tapi tidak bisa diputar, kita skip saja. Ini pernyataan. Ini posisi kontrol yang kalau saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu adalah bentuk, mungkin ini salah ya. Saya kecewa. Ini yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini. Ini adalah posisi teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah baru bentuk dari posisi manajer kontrolnya. Bagaimana cara menghadapi siswa yang bermasalah? Posisi kontrol dan strategi apa yang bisa kita gunakan ya. Yang paling tepat itu dengan penerapan segitiga restitusi dengan posisi manajer. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, validasi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas ini yaitu pertama, membuat kesalahan adalah suatu yang wajar ya. Jadi bisa kita sampaikan kepada anak, nak, membuat kesalahan adalah suatu yang wajar gitu.
Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Dan saya tidak akan menanyakan kesalahannya, tetapi kita fokus memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah salah satu pengajuan pertanyaan yang bisa kita terapkan dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang mana menstabilkan identitas itu adalah bentuk dari prinsip bagian dari proses pembelajaran, ya, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Ya, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kemudian sesi kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan yaitu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Tapi kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ya, ini adalah satu bentuk pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang mana teori kontrolnya itu bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Sebagai pertanyaan yang bisa kita ajukan yang itu pertama, sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dan ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kita tanyakan lagi pada mereka tentang keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Kira-kira keyakinan kelas mana yang telah dilanggar oleh anak tersebut. Ya, dari kegiatan segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadinya, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Jadi kesimpulannya dari penerapan segitiga restitusi ini, yaitu tujuannya adalah untuk membangun budaya positif di sekolah, adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional, ya, seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya pada malam hari ini. Sudah jam 21.23 ya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu masih membersamai saya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya kembalikan pada moderator. Ibu Sunarmi masih ada? Masih ada, Bu Nia. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Ibu Nia Adamiora. Kemudian adalah diskusi dan atau tanya jawab yang akan saya pandu. Jadi saya memberikan kesempatan untuk 2 orang saja, Bu Nia, untuk melaksanakan kegiatan diskusi pada hari ini. Silakan Bapak Ibu yang sudah raise hand. Bu Widiawati ya? Ya? Ada Bu Widiawati masih aktif atau salah pencet ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan pertanyaan atau mungkin memberikan saran serta masukan kepada ibunya, Pak Musabri. Baik, silakan Pak Musabri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi penyampaian dari Bu Nia malam hari ini, sangat luar biasa, di mana dari awal tadi sudah dipaparkan dengan sangat rinci dan runut gitu ya. Tentu hal ini membuka cakrawala berpikir kita sebagai seorang guru, bahwasanya
memang memberikan pendidikan dan pelayanan kepada murid kita tidaklah mudah dan gampang. Nah, yang masih menjadi pertanyaan saya, ketika kita menerapkan segitiga restitusi pada posisi manajer tadi yang terbaiknya ya, kalau kita sebagai penghukum itu yang paling rendah. Langkah awalnya seperti apa kita memulai menerapkan restitusi, segitiga restitusi, sehingga kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Saya pikir pertanyaan saya cukup jelas ya, Bu Moderator. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan. Untuk pertanyaan kedua, kami buka lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan raise hand. Mungkin Bu Widiawati atau Bapak Ibu yang lain. Oh, mana ini harus sebentar ini. Bukan mana. Halo, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain atau kita jawab aja dulu, Bu Nia, bagaimana ini? Ya, Bu Nuni. Pertanyaan dari Pak Musabri tadi, ketika kita menerapkan segitiga restitusi sebagai posisinya manajer, bagaimana langkah awal untuk memulai melaksanakan posisi kita sebagai manajer, Bu Nia? Silakan Bu Nia untuk dijawab. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Musabri yang telah memberikan pertanyaan tentang langkah awal yang bisa kita lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Ya, yang seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang mana dalam menerapkan segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan validasi tindakan, dan yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Yang mana pada kegiatan menstabilkan identitas ini ya, bisa kita lakukan apabila anak tersebut melakukan kesalahan yang kecil lah, yang bisa kita terapkan dalam segitiga restitusi. Misalnya contohnya anak yang terlambat masuk ke kelas di saat kita sedang mengajar. Nah, yang bisa kita lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi ini, setelah mungkin di jam istirahat ya, kita panggil anak tersebut ke ruangan kita secara pribadi. Tentu kita tanyakan pada anak-anak tersebut, jangan kita langsung menghukum ya. Jadi kita coba stabilkan identitasnya dulu, kita tanyakan bagaimana kabarnya, kira-kira kenapa, apakah dia tahu, kenapa dia dipanggil ke ruangan kita gitu. Kemudian kita tanya, apabila anak itu bisa mengatakan tidak tahu ya, jadi kita coba jelaskan pada anak, mungkin nak gitu, dengan cara yang lebih ini ya, tegas gitu, tapi tegas gitu sebagai penerapannya, cara kita menyampaikannya gitu. Tadi ibu lihat kamu terlambat gitu, masuk kelas, kira-kira kenapa tadi terlambat gitu. Kita bisa bertanya seperti itu untuk menstabilkan identitasnya, dan kita bisa bertanya lagi, setiap orang itu melakukan kesalahan gitu ya. Salah satu bentuknya tadi terlambat masuk sekolah itu adalah bentuk penerapan menstabilkan identitas. Kemudian benar, kamu tahu kan gitu, terlambat itu tidak baik dalam proses pembelajaran. Itu adalah bentuk kita validasi tindakan yang salah pada anak tadi, bahwa dia telah telat gitu. Itu adalah bentuk yang salah dalam dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan di sini yaitu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar pada saat terlambat kedatangan sekolah tadi. Tentu keyakinan yang telah disepakati itu kita harus hadir tepat waktu. Berarti anak telah melanggar keyakinan kelasnya,
ya komitmennya dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya mungkin seperti itu pandangan saya. Mungkin ada pendapat atau kita sharing saja ya. Mungkin ada bapak yang atau ibu yang lebih bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam. Silahkan untuk memberikan masukannya kepada atas pertanyaan dari Pak Musabri ini. Ya, Pak Musabri. Baik, terima kasih Bu Nia. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Musabri atau jawaban dari Bu Nia sudah sesuai dengan pertanyaan dari Pak Musabri? Baik, saya coba menanggapi. Nampaknya beliau sudah memberikan arahan yang cukup jelas nih. Untuk memulai langkah awal segitiga restitusi itu berarti kita harus menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu dan tidak langsung menghukum. Itu yang saya tangkap, dan ini luar biasa sekali ini pemaparannya. Kemudian untuk memposisikan diri sebagai manajer itu memang dari keyakinan kelas itu yang sudah kita buat. Ini memang sudah sudah tergambar di pemikiran Bu Nia. Ini luar biasa sekali. Kita akan coba menerapkan di kelas, apalagi di sekolah saya nih. Terima kasih atas urayanya. Saya pikir ini cukup menarik. Terima kasih Bu Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Musabri. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Nia. Silakan untuk raise hand atau langsung mengajukan pertanyaan. Sepertinya nggak ada lagi nih Bu Nuni. Kayaknya udah ngantuk semua ini. Oh iya, baiklah. Setengah 10. Iya, ini apa? Kami minta tolong untuk Bapak Ibu menyalakan kameranya untuk kita berfoto bersama sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini. Untuk link absensinya, presensi saya kirim di Bu Nia kirim atau saya kirim? Boleh Bu Nuni langsung dikirimkan. Oke. Oke, baiklah. Formulir sebentar. Saya kirim. Nggak bisa Bu Nia. Tolong dikirim Bu Nia. Bisa dikirim di chat Bu Nia. Satu kendala jaringan ini. Kalau nggak bisa nanti kita share lewat WA aja Bu. Oh sudah. Ini sudah. Silakan Bapak Ibu nanti diisi untuk link pengisian sertifikatnya. Mohon untuk bantuannya untuk dinyalakan kameranya sebentar untuk foto bersama ya Bu Nia ya. Ya. Ada yang bisa bantu untuk foto bersama Bu Nia? Atau mungkin ini Siap dibantu. Siap. Saya tutup dulu ini. karena laptop saya ini kalau saya geser ke beranda lain nanti agak error ya. Ininya apa untuk slide presentasi mohon untuk ditutup dulu Bu Nia. Ya, baik. Yang screenshot siapa Bu Nia? Ada? Kami nggak bisa juga ini. Boleh bantu Pak Musabri? Siap. Kita bantu. Baik Bapak Ibu, silakan diaktifkan kameranya. Kita akan mendokumentasikan kegiatan malam hari ini. Bapak Ibu, perlihatkan wajah ganteng dan cantiknya ya. Nanti akan saya pandu dengan model pertama, gaya literasi, tangan menyilang di depan dada. Silakan Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak, Ibu, silakan diikuti. Ya, kita mulai ya. Siap, ditahan dulu. 1, 2, 3. Ulangi. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, selesai. Untuk berikutnya,
Silakan dipandu Ibu Nia. Baik, untuk gaya selanjutnya kita kasih Sudah. semangat saja. Semangat ya Bapak Ibu. Walaupun sudah tengah malam ya. Sudah 9:30. Terima kasih. Oke, saya hitung Bapak Sabri. 1, 2, 3. Oke, selesai. Satu lagi mungkin Bu Nia. Satu lagi. Boleh. Gaya satu lagi boleh dipandu Bapak Salihudin. Hidupkan mic-nya Bapak. Hidupkan mic-nya. Pipis. Gayanya Pak. Untuk gaya berikutnya sarangi saja Bu. Boleh. Oke. Bisa dihitung Bapak. 1, 2, 3. Ayah. Terima kasih. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Demikian tadi kegiatan diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bu Nia Antamiora. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semuanya yang telah membantu memperlancar kegiatan diseminasi pada malam hari ini. Kami selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah bergabung. Mohon izin undur diri ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Nuni. Terima kasih banyak.